Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang manajemen persediaan yang terdiri dari saya sendiri, Kang Reni, dan rekan saya, Norma Yunita Daily, beserta rekan saya yang satu lagi namanya Wahyu Aji Sobirin. Mari kita mulai presentasi kami dengan yang pertama. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan itu merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk menjaga, mengatur persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, ini maksudnya suatu perusahaan yaitu berfungsi untuk menjaga, mengatur, dan mengendalikan semua bahan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis persediaan, ada 3. Yang pertama, lot size investor, yang kedua fluctuation stock, yang ketiga anticipation stock. Terus ada fungsi, manfaat, dan prinsip persediaan. Fungsinya yaitu fungsi decouplling yang pertama, kedua fungsi economic losing, dan ketiga fungsi antisipasi. Nah, manfaatnya itu menjamin kelancaran kegiatan operasional internal dan eksternal sehingga permintaan dapat terpenuhi. Nah, itu adalah manfaatnya. Kemudian prinsip sediaannya itu ada 4. Yang pertama, persediaan diciptakan dari pembelian bahan baku tambahan biaya pekerjaan atau overhead untuk mengelola bahan menjadi barang jadi. Kedua, pemesanan bahan merupakan tanggapan terhadap perkiraan yang menyusun rencana pengendalian produksi. Ketiga itu persediaan berkurang melalui penjualan dan perusakan. Keempat, pengendalian bersifat komparatif dan relatif, tidak mutlak. Nah, kemudian di sini ada prosedur pencatatan persediaan. Yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi. Kedua, prosedur pencatatan harga pokok produksi yang dijual. Ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk yang diterima kembali dari pembeli. Keempat, prosedur pencatatan tambahan yang menyesuaikan kembali harga pokok persediaan produksi dalam proses. Yang keenam, proses pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Ketujuh, proses pencatatan harga persediaan yang dikembalikan oleh pemasok. Yang kedelapan, proses pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Dan yang terakhir adalah sistem perhitungan fisik persediaan. Nah, demikian yang yang boleh saya jelaskan pada slide keempat ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan terbagi menjadi 2, yaitu sistem pencatatan secara fisik atau physical inventory system, dan yang kedua sistem pencatatan secara perpetual atau perpetual inventory system. Nah, sistem pencatatan secara fisik atau periodik adalah sistem pencatatan ketika harga pokok penjualan dihitung secara periodik dengan mengandalkan perhitungan fisik tanpa menyelenggarakan catatan dari hari ke hari atas unit yang terjual dan unit yang ada di tangan. Biasanya, sistem pencatatan ini dilakukan pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, ada sistem pencatatan secara perpetual atau perpetual inventory system. Adalah sistem yang menyelenggarakan pencatatan secara terus-menerus untuk menelusuri persediaan dan harga pokok penjualan atas dasar harian. Nah, untuk catatan akuntansi yang biasa digunakan yaitu kartu persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. Oke, selanjutnya ada analisa persediaan. Analisa persediaan ada 3, yaitu Economic Order Quantity atau EOQ. Yang kedua ada titik pemesanan kembali atau reorder point, dan yang terakhir ada safety stock.
Economic order quantity adalah jumlah kuantitas barang yang diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Artinya, setiap kali memesan bahan baku, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Nah, tujuan dari IOQ adalah agar kuantitas persediaan yang dipesan baik dan total biaya persediaan dapat diminimumkan sepanjang periode perencanaan produksi. Adapun rumus IOQ adalah Q sama dengan akar kuadrat dari 2 dikali D dikali OC dibagi sisi. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Di sini ada contoh soalnya bisa dibaca, dan untuk pertanyaannya kita diminta untuk menghitung pesanan paling ekonomis dengan menggunakan rumus EOQ. Di sini sudah diketahui D-nya 6.000, CC-nya 6, dan OC-nya 5. Nah, rumusnya yaitu Q sama dengan 2 dikali D dikali OC per CC. 2-nya diturunkan ke bawah dan D-nya 6.000, OC-nya 5, CC-nya 6. Di sini 2 dikali 6.000 yaitu 12.000. 12.000 dikali 5 hasilnya adalah 60.000. Nah, di sini 60.000 ini dibagi 6. Hasilnya yaitu 10.000. Akar dari 10.000 yaitu 100. Jadi di sini pesanan paling ekonomis adalah 100 unit. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan tentang titik pemesanan kembali atau biasa disebut dengan reorder point. Nah, maksudnya di sini titik pesanan kembali adalah waktu bagi perusahaan akan memesan kembali persediaan yang dibutuhkan atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Nah, kalau misalkan dalam proses produksi atau menghasilkan suatu barang sudah pasti diperlukan waktu. Nah, terutama untuk memesan barang atau bahan baku, ini harus tersedia pada saat dibutuhkan. Oleh karena itu, waktu atau masa pemesanan ini harus benar-benar diperhitungkan secara matang, agar tidak mengganggu proses produksi atau penjualan suatu barang yang diinginkan oleh konsumen. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang stock safety, atau biasa disebut dengan safety stock. Dapat diartikan sebagai persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Nah, yang dimaksud di sini biasanya dalam praktik di lapangannya, permintaan barang atau penjualan itu tidak menentu, tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Contohnya, terkadang permintaan itu menurun atau bahkan meningkat dari yang biasa dianggarkan, sehingga perusahaan harus mampu untuk memenuhi meningkatnya permintaan tersebut. Nah, untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan tersebut, perusahaan tuh perlu menyediakan persediaan pengaman atau dikenal dengan safety stock secepatnya. Jadi secara sederhananya, safety stock ini dapat diartikan sebagai persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Untuk kesimpulannya, jadi manajemen persediaan merupakan salah satu dari beberapa unsur yang paling aktif dalam kegiatan operasional perusahaan. Manajemen persediaan di dalam perusahaan berfungsi untuk melakukan pelaporan mengenai persediaan. Oleh karena itu, sistem akuntansi mengenai persediaan harus dilakukan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan operasional perusahaan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.